Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nadifah. Di sini saya akan membuat rangkaian jam, menit, dan detik menggunakan Logisim dengan mata kuliah pengantar sistem digital. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat sirkuit. Sirkuit pertama yaitu D10. Setelah itu klik project, kemudian kita akan analisis sirkuitnya. Di sini inputnya ada 4 huruf yaitu A, B, C, D. Outputnya ada DA, DB, DC, DC, DD, dan R. Nah, di tabelnya ini kan kondisinya masih X semua ya. Kita perlu ganti nih di angka 0 ataupun 1. Nah, kali ini baris pertamanya itu ada 00, 1, 001, 00, 0011, 001, 000, 01, 010, 00. Nah, terus ini bisa 0 sampai bawah. Nih, pastikan X-nya tuh semuanya udah terisi gitu. Kemudian kita klik build circuit. Ini kita red 10. Nah, ini adalah kondisi yang kita buat tadi, sirkuitnya. Setelah itu di red 10 kita kasih share labelnya red 10. Di sini juga D10. Nah, kita bisa klik red 10, kemudian double klik di D10. Nah, ini kita ambil red 10-nya, taruh di sini. Setelah itu, kita memerlukan memori. Memorinya itu kita pakai jenis D flip-flop. Di sini kita butuh sebanyak 4 flip-flop. Nah, karena ada segitiga kecil ini kita hubungin antara flip-flop 1 dengan flip-flop lainnya sampai garisnya itu warnanya biru. Nah, kalau udah seperti ini, kita hubungin si garis ini, garis flip-flop yang biru-biru ini kita hubungin ke dalam sirkuit berwarna garis merah. Sampai ini garisnya merah ya. Nih, kayak gini, kemudian satu lagi. Nah, habis gini, kita perlu pin untuk terhubung dengan flip-flopnya. Nih, ya kan jadi 0 kondisinya kan. Setelah itu, setelah kita ambil pin, kita perlu pin lagi untuk menghubungkan flip-flopnya. Pinnya itu kita pakai yang ini. Di sini kita butuh 4 bit, kemudian caranya itu kita pakai wiring untuk menghubungnya. Karena bitnya 4, maka splitternya juga 4 nih, fan out 4, bit 4. Nah, west-nya ini, facing-nya ini harus west, karena kan akan berhadapan dengan si bitnya. Nih, saya berhadapan gini. Sebelum kita hubungin ini ke flip-flop, kita perlu kita perlu hubungin si flip-flop ini ke dalam sirkuit. Nih, kan ini kita belum hubungin ya. Ini geser dulu. Gini. Nah, ini kalau udah kita hubungin. Nanti garis-garis merah itu akan berubah jadi warna hijau. Nah, seperti ini. Karena kita sudah menghubungkan si garis flip-flopnya, maka kita akan menghubungkan si bitnya.
melalui splitter. Ini seperti ini, satu garis, satu splitter. Nah, nanti ini. Karena ini si sirkuitnya ini masih tersisa satu titik, maka kita butuh pin. Nah, ini kita butuh yang bulat untuk mengisi nilai si pinnya. Jadi 1 di sini. Ini kita bisa kasih R, di sini O. Nah, ini adalah sirkuit pertama dari rangkaian jam yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan membuat sirkuit kedua. Sirkuit kedua namanya itu ada D6. Nah, di D6 ini kita masih perlu menganalisis sirkuitnya. Kita butuh inputnya itu ada 3. Kali ini ada A, B, C. Outputnya ada DA, DB, DC, dan R. Nah, tabelnya juga nih, kita ubah. Nggak mungkin sama kayak yang tabel pertama dong. Nah, kalau ini kondisinya 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, ini sisanya adalah 0. Jika sudah seperti ini, kita bisa rename jadi RAT6. Oke, kemudian silang. Kita share label lagi, isinya RAT6, kemudian D6. Setelah itu double klik di D6. Nah, ambil RAT6 di sini. Ini RAT6. Nah, kalau udah seperti ini, sama seperti D10, kita pakai D flip-flop. D flip-flop ini kita butuh 4. Kita masih butuh kita butuh 3. Kita butuh 3 karena tadi inputnya itu ada 3 kan, A, B, C. Nah, setelah itu kita bisa hubungin ininya, flip-flopnya. Ini hubungin juga ke sini. Setelah itu kita akan memakai pin. Pinnya itu yang kotak. Bisa lurus, kemudian kita akan hubungkan flip-flopnya ke dalam sirkuit. Ini bisa ditarik. Nah, langkah selanjutnya kita pakai bits. Bits itu taruhnya di sini. Bisa 4, masih sama itu seperti D10, maka kita membutuhkan splitter. Splitter itu di sini, karena 4, maka bitnya juga 4. Ini kita hadapin west, biar hadap-hadapan dengan si bitnya. Ini hubungin, kemudian tar guys. Nih, karena kita punya splitternya 4, tapi garis flip-flopnya cuma 3, maka kita akan memakai konstan untuk si split ketiganya. Konstan di sini 0. 0, maka kita ubah value-nya menjadi 0 kali 0. Ini udah kondisi 0 ya, poin kita hubungkan. Nah, tidak lupa kita juga pakai pin untuk ini selalu kita hubungkan ya, pin yang ini tuh ke sini, ke dalam sirkuit. Nah, ini adalah si R. Di sini R-nya, kemudian ini O-nya. Nah, ini adalah sirkuit kedua. Selanjutnya, kita akan membuat sirkuit ketiga. Sirkuit ketiga ini namanya D3. Sebenarnya namanya ini bisa bebas, cuman tergantung yang buat aja gitu. Terus D3, kita di sini kasih analis sirkuit. Kali ini cuma ada 2 output, A dan B.
outputnya DA, DB, dan R. R ini selalu ikut serta. Tabelnya ini karena cuman 2 si inputnya, karena output cuma 3, maka ini juga 3 dong. 0, 1, ini 0, 1, ini 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sampai bawah. Tabel sirkuitnya di sini adalah red 3. Oke, next. Sama langkahnya, red 3. Ini D3. Kita double klik D3. Nah, ambil red 3-nya di sini. Kita kasih nama red 3. Setelah itu, kita memerlukan 2 memori. Memorinya itu kita pakai yang D flip-flop. D flip-flop, terus 2 ya. Ini hubungkan. Ini juga hubungkan. Pin untuk menghubungkan si flip-flopnya. Nah, ini juga nggak lupa kita hubungin ke sirkuit. Nah, setelah itu kita butuh pin di sini sama langkahnya tuh. Ini 4, splitter juga, splitter. Seperti ini west, kita ubah. Nah, ini hubungi nih. Hubungin ke masing-masing, karena ini cuma ada 2 garis flip-flop, maka speed kedua sama speed ketiganya kita hubungin ke konstan. Ini karena 2 duluan, maka kita konstannya taruh di nomor 2. Kemudian kita ke nomor 2 ininya, garisnya, lalu yang garis nomor 3 ini kita hubungin ke konstan nomor 2. Maka speed kedua sama ketiga itu adalah satu konstan, yaitu 0. Kita juga harus taruh pin di sini, lalu hubungkan ke sirkuit, maka ini akan berubah jadi R. Di sini O. Di sini ya. Ini adalah sirkuit ke-3. Selanjutnya kita akan buat sirkuit ke-4, yaitu D24. Oke, kita sekalian buat sirkuit red 24. Ini akan berhubungan. Nah, di red 24 ini kita harus ubah project-nya, alias maksudnya sirkuitnya kita ubah. Di sini tuh ada yang kita buat tuh yang di D20, di red 24 aja. Jadi di sini A, B, C, D. Outputnya ada DA, DB, DC, dan juga DD dan R. Nah, untuk di red 24 ini nggak usah pakai rubah tabel lagi. Jadi kita hanya perlu input sama outputnya aja. Ini ada yang kurang, itu H10. Kita hanya perlu ini kan, terus input output, maka kita akan build circuit. Oke, yes, silang. Nah, karena ini terlalu mepet, maka kita akan ubah ke sebelah kanan. Kita akan pindah ke sebelah kanan. Caranya yaitu, ini kita kasih nama dulu. Ini juga D24.
Lalu kita ini ubah dulu ya ke sebelah kanan. Ini juga bisa disamakan dengan outputnya sejajar. Kalau udah kayak gini, kita ambil RAT 10. Kita butuh RAT 10 di sini. Nah, RAT 10 ini kita hubungin ke inputnya. Si titik biru ini, kita hubungin ke inputnya itu di sini ya. Sampai dia berwarna hijau. Nah, karena ini dia cuma ada 4 titik, tapi inputnya ada 5, maka H10 ini kita ubah jadi bit. Nih, kita ubah jadi 4 bit. Nanti ini akan terhubung dengan gerbang. Setelah itu, kita butuh multiplexer. Di sini plexer, kemudian multiplexer pilih. Nah, cara menghubungkan plexer dengan si sirkuit ini, kita butuh splitter. Di splitter ini, kita 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena si sirkuitnya ini punya 5 ya, jadi kita ubah bitnya jadi 5 masing-masing. Begitupun si plexer, karena bit dari si splitter ini adalah 5, maka kita ubah data bit multiplexer ada itu 5 juga, agar sesuai. Dan ini kita hubung 5 ini. Oh, ini masih request. Ya, ini kayak gini. Nah, ini kita hubungin nih masing-masing si splitter ke dalam sirkuit. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita perlu gerbang N. Get selalu N. Nah, kita bisa taruh N itu di sini. Di dua titik gerbang N teratas kita hubungin ke dalam garis C. Ini satunya garis D. Dua paling bawah kita hubungin ke bit menggunakan gerbang NOT. Kita bisa taruh di sini. Nah, dari bit ke NOT ini kita butuh splitter. Nah, splitter di sini kita butuhnya 4 bit. Ini nggak usah dirubah facingnya, kemudian ini kita tarik garis. Nah, ini letak si notnya itu sejajar dengan 0, garis 0 kayak gini. Kemudian dua paling bawah titik N, gerbang N itu ditarik ke NOT gitu. Satunya ke, biar rapi, ini gini aja. Ini ke NOT, kemudian satunya ini ke 1, splitter ke 1. Nah, ini akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian si plexernya kita hubungin ke gerbang N kayak gini. Setelah itu
bagaimana cara menghubungkan input dengan outputnya agar outputnya keluar menjadi angka. Ini kondisinya berubah, maka kita hubungkan multiplexernya menggunakan splitter juga untuk menghubung. Di sini kita butuh 5 ya, karena outputnya itu adalah 5. Ini hubungin ke sini, tarik ke sini. Nah, kan berubahnya jadi 0, 0, 0, 1, dan 1. Setelah kita membuat thread 24, circuit thread 24, kita akan kembali ke D24. Ini kita double klik D24. Nah, di sini kita akan mengambil thread 24 yang udah kita buat tadi, kita pindah ke sini. Thread 24. Setelah itu, kita pakai, ini kan ada 4 ya, 4 titik, maka kita perlu memori alias D flip-flop, kita butuh 4. Nah, setelah itu seperti biasa, ini kita hubungkan. Nah, kalau ini hubungkan ke dalam si thread-nya. Kita perlu pin di sini untuk menghubungkan flip-flop. Setelah itu, kita bisa hubungkan si flip-flopnya ke dalam sirkuit. Sebagian besar itu langkahnya sama seperti sirkuit-sirkuit sebelumnya. Nah, ini akan berubah jadi warna hijau. Untuk titik sebelah kiri dari sirkuit thread 24, kita perlu membuat bit yang bernilai 4. Di sini ini dinamakan H10. Nah, ini kita hubungkan ke bitnya, ke sirkuitnya di sini. Setelah dihubungkan, kita ambil bit lagi untuk sebelah kanan yang bernilai 4, kemudian splitter. Ini berhadapan west, ini juga west. Nah, ini bisa dihubungkan. Hubungkan ke antar garis. Ini pas garisnya. Setelah itu kita butuh pin seperti sirkuit-sirkuit sebelumnya. Nah, kan ini jadi angka 1 gitu ya. Ini di sini. Ini di sini R, di sini itu O. Setelah membuat thread 24, kita akan membuat sirkuit terakhir, yaitu sirkuit utamanya, yang berisi beberapa rangkaian dari sirkuit yang telah kita buat. Menyusunnya untuk membentuk suatu jam berisi menit, detik. Yang pertama yang kita akan lakukan, kita memerlukan D10. Sini D10.
kemudian D6, kopas aja, kemudian kita akan memerlukan D24 dan juga D3. Nah, ini kita kasih nama D24 dan juga D3. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan garis-garis biru sebelah kiri ke garis hijau sebelah kanan dari sirkuit sampai warnanya hijau. Nah, ini kan udah hijau seperti ini semua kan. Kalau udah kita perlu hex digital untuk outputnya. Outputnya kan kita jam ya. Jam, menit, dan detik. Kita perlu 6. Sini. Nah, ini kita hubungi nih yang garis-garis, yang titik hitam di setiap hex digitalnya kita hubungin ke titik hitam juga di setiap sirkuit. Nanti dia akan membentuk 0 semua gitu. Jadi satu hex digital itu satu sirkuit. Seperti ini. Nah, ini juga. Sebelum kita menjalankan si jamnya, kita harus menghubungkan titik di D24 ke titik sini, ke titik jam yang pertama ini. Nah, setelah itu kita akan membutuhkan clock wiring. Ini akan berfungsi yang akan memutar si jamnya, pusat titiknya. Di sini kita taruh di D10. Di yang titik biru ini kita hubungin. Nah, ini kan seperti ini bentuknya. Kemudian cara mengaktifkan jamnya, kita ini ada simulate, kemudian ticks enable. Nah, dia mulai jalan nih. Mulai dari detik, menit, kemudian jam. Nah, seperti ini. Kita akan merubah frekuensinya jadi lebih cepat. Nih, 4,1. Nih, jamnya berfungsi. Atau kita mau ubah ke normalnya ialah 1 Hz. Nih, dia akan jalan per detik. Seperti itu. Sekian pemaparan saya mengenai rangkaian jam, menit, dan detik. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.